dream is pengen jadi pramugari, betul? Iya. Iya. Masih terlalu kecil ya SMP tuh Oke. waktu itu tuh. Jadi bukannya mandiri malah jadi jorok ke aku. So, welcome to podcast Kampung Bahasa. Kali ini kita ketemu lagi sama bintang tamu yang baru, pemilik kosmetik Wardah. Aduh. Tepuk tangan. Namanya adalah Wardah Safitri. tuh kan, bener kan? Aku nggak salah dong. Jadi selama ini yang suka pakai apa sih, lipstick ya, bedak ya kan, dan Ya. lain-lain. Jangan lupa Dengan beli Wardah. ya. Nah, dengan merek Wardah, inilah ownernya. Karena namanya Wardah. Kok bisa sih? Ceritain dong, kenapa bisa jadi dikasih nama Wardah? Kata orang tuanya apa? Gak tahu ya, kata si mama itu teh artinya kan bunga mawar ya. Oh, Wardah tuh. mawar yang dadah-dadah. Kalau Safitri itu karena waktu dulu tuh Idul Fitri. Iya, Idul Fitri deketan dulu. Oke dong, cerita dong. Wardah umurnya 20. 19 Oh, 19, oke. And you are from daerah Kaludampit, betul? ya. Yes. And then your dream, tar dulu, ini coach udah riset nih. Your dream is pengen jadi pramugari, betul? Iya. Iya. Pramugarinya di darat apa di udara nih? Aku sih maunya di udara, cuman ya Karena ada pramugari. Hah? Takut? cuman gimana ya? Bingung gitu. Oh, masih bingung. Oke, Iya. tenang. Kita bahas di sini ya nanti. Iya. Yang pasti namanya pramugari, ada yang pramugari pesawat terbang, ada pramugari kereta api, benar nggak sih? Iya. Nah, jadi kamu tuh pengen ke dunia Penerbangan. industrinya di dunia pramugari. Iya. Itu kenapa? Cita-cita dari kapan itu? Udah dari lama sih. And kenapa? Gak tahu. Terinspirasi dari siapa? Terinspirasi gak tahu ya. Tiba-tiba aku tuh pengen jadi ini gitu. Oh gitu. Oke, kita bahas dulu latar belakangnya. Dulu di zaman sekolah, SD-nya di mana tuh? Aku di SDN 2 Cibunar. SMP-nya? Aku pesantren di MTS Nurul Huda. Oh, pesantren. Iya. Berarti mondok kan? Iya. Oke. Abis terus SMA-nya juga sama? SMK Masih pesantren juga? Enggak, di Gunung Guru SMK-nya. Oh, jadi dari pesantren loncat ke sekolah umum? Iya. Ke SMK? Iya. Loh, kok bisa, kenapa? Tapi ada kan pesantren lanjutannya? Ada. Istilahnya MA gitu MA, ya? iya. Kenapa? Cerita-cerita dong. Bingung sih, gak mau emang aku mau ngerasain dunia luar itu kayak gimana gitu. Oh, oke. Jadi waktu di 3 tahun berarti kan di Nurul Huda, ya artinya mondok di situ, Iya. mandiri juga gitu Iya. kan? Padahal bagus loh pendidikan pesantren, jadi kamu jadi mandiri. Cuman menurut aku masih terlalu kecil ya SMP tuh Oke. waktu itu tuh. Jadi bukannya mandiri malah jadi jorok ke aku. Sebentar, ini lucu loh. Jadi jorok. Kok aneh? Maksudnya gimana jadi jorok gimana? Emang dari kecil tuh aku tuh sama si mama tuh selalu dimanja kayak gitu. Nah, terus Disuapin. Kayak gitu. disuapin. Kalau gak disuapin juga makan kayak gitu. Terus waktu itu tuh aku tuh tiba-tiba pengen pesantren karena saudara aku tuh ada yang pesantren di situ. Oh, tapi bagus. Jadi yang mau pesantrennya kamu? Iya. Oke, bagus. Karena aku tuh pengen mandiri, gak mau gini-gini terus gitu. Wih, hebat. Tapi si mama sama si ayah sama si A tuh nggak ngizinin. Wardah pesantren, kayak pada kaget gitu loh. Oke, jadi nggak nyangka kamu mau pesantren. Alhamdulillah kamu tobat. Gak bercanda. Jadi kirain aku kamu tuh diseret gitu. Enggak. Ayo kamu pesantren. Oh mau. Enggak. Aku enggak gitu ya? Enggak. Oke. Akhirnya Nurul Huda, Iya, benar? iya. Pesantren Nurul Huda dipilih, akhirnya kamu pesantren di situ. Iya. Maksudnya apa jadi jorok? Jadi aku tuh belum bisa Mandiri? Iya, belum bisa mandiri, belum cuci baju gitu Oke. lah. Terus Cuci piring. Terus waktu itu kan emang cuci baju tuh sendiri-sendiri ya. Betul. Tapi ada juga yang laundry gitu. Betul. Terus aku tuh ambil yang laundry gitu. Keren. Terus aku tuh sayang gak sih uang laundrynya gitu ya. Oke. Aku coba cuci sendiri gitu.
ternyata waktu dicuci sendiri tuh jadi bau gitu. Bukannya wangi jadi bau gitu. Terus Seru. jadi kalau cuci sendiri tuh jadi numpuk gitu bajunya. Oh, oke. Kamu Jadi rendam jorok lah ya. rendam semalaman kali. Bener. Bener kan tuh kan? Karena emang ngantri juga di toiletnya. Oke. Apa sih suka dukanya anak pesantren? Pesantren- Sukanya dulu. Sukanya tuh banyak temen gitu ya, jadi banyak Iya, sekolah biasa juga banyak temen. temennya tuh, jadi temen tidur gitu. Oh iya, benar. Banyak banget gitu. Jadi Jadi kayak bener-bener kayak keluarga tuh bener-bener kayak keluarga gitu. iya. Kalau dukanya? Dukanya gitu BAB aja harus nunggu ngantri gitu loh. Jadi gak kuat. Artinya fasilitasnya ya, Ya, berarti terus makannya juga gak terlalu suka gitu. Oke, nggak Kentucky Fried Chicken gitu, pizza gitu. Ya namanya juga kan pesantren itu melatih kemandirian dan Iya. keprihatinan, Ya, melatih karakter seperti itu, bagus Iya. dong. Akhirnya nggak mau lanjut. ya mau ngerasain dunia luar tuh kayak gimana gitu. Nah, kenapa pilih ke SMK Gunung Buruh dan jurusan apa? Teknik jaringan komputer. Teknik jaringan komputer. Oke, gimana tuh detik-detiknya? Akhirnya aku mau ke SMK aja deh. Gimana? Awalnya sih aku gak niat ke Gunung Guru ya, gak tahu juga ada Gunung Guru gitu. Terus aku tuh, Nggak tahu ada SMK Gunung Buruh. Iya. Oke. terus aku tuh coba daftar ke SMK YHB. SMK, Perawatan, oke, YHB. Cuman terlalu jauh juga gitu. Terus belum bisa motor gitu waktu itu mah. Jadi harus naik angkot. Terus kan udah tuh bangun tidurnya tuh suka siang gitu ya. Jadi takutnya telat sama Oke. mama ya mikirnya ke depannya. Terus udah daftar, nggak jadi deh gitu. Terus pindah ke Semancis, gak diterima karena zona. Oh, zonasi Iya. di Semanci. Akhirnya, Akhirnya ya udah. oh berarti ikut teman. oh ke SMK Gunung Buruh ikut teman. Iya. Daripada nganggur nih aku gitu Dia bingung juga Hamin berapa gitu. Udah mau Oke. LKS, PKS. Oh jadi itu udah darurat ya, udah pokoknya aku harus sekolah nih gini-gini. Ya udah ada SMK Gunung Buruh, Iya. gas ya. Oke. Ambillah komputer Iya. sampai selesai. Iya. Akhirnya kesimpulannya apa? Apanya? Sekolah di luar pesantren. Suka dukanya lagi. Kalau sukanya sih ya jadi bebas ya, jadi Oh bebas. habis pulang sekolah jadi bisa main ke sana ke sini gitu ya. Bisa nongkrong terus. Kalau dukanya sih kaget aja sama dunia luar gitu. Betul ya. Kaget aja sama dunia luar. Dan SMK berarti cowok semua dong. Kalau di Gunung Guru sih ya kebanyakan cowok. Kebanyakan cowok, ceweknya kan jarang. Iya. Gimana hidup di lingkungan cowok-cowok di SMK? Biasa aja sih kok, cuman paling malu ya kalau ke kantin gitu. Oh, karena sendirian Iya. kayak gitu. Oke. Banyak yang ngeledekin nggak? Enggak sih. Nah, kenapa akhirnya mau mengupgrade diri bahasa Inggris? Awalnya sih awalnya kan setelah keluar sekolah tuh aku kerja. Oke. Cuman kerjanya tuh karena gak kuat gitu ya. Oh, kerja pernah? Pernah. Pernah Di Cosmo. Oh, di pabrik? Ya. Oke, di PT ya? Oke, jadi pernah coba kerja? Ya. Dapat pengalamannya berapa bulan? 3 bulan. Oh, 3 bulan Iya. pernah ya? Dan ada momentum ke lembur kayak gitu ada? Pernah? Enggak sih, belum pernah. Oke. Enggak diadain juga. Oke. Nah, jadi artinya punya pengalaman pekerja, lalu setelah itu udah? Udah. Oh, jadi cuma 1 kali aja itu? Iya. Oke. Nah, apa detik-detiknya akhirnya kayaknya upgrade bahasa Inggris wajib nih? Apa detik-detiknya? Emang dari dulu juga suka bahasa Inggris. Oke. Karena mamang aku dia tuh kuliahnya tuh ambil sastra Inggris gitu. Oke. Jadi aku tuh pengen kayak dia deh gitu. Oh, terinspirasi dari mamang aku. Oke. Dia tuh jadi sekarang tuh keluar negeri kerja di perusahaan gede lah gitu. Iya. Terus sekarang tuh lagi kuliah di luar negeri gitu-gitu loh. Jadi terinspirasi aja. Oh, bagus banget. Jadi kadang-kadang kalau belajar bahasa Inggris itu ada trigger atau inspirator yang menginspirasi kita untuk akhirnya aku mau belajar nih kayak dia gitu. Dan berarti
tadi siapa? Mamang. Iya. Oke, Mamang tuh uncle. Iya. Oke, paman ya. Iya. Paman. Oke. Tapi dia yang menyuruh, "Yuk, kamu les bahasa Inggris," gitu apa enggak? Emang dari diri aku juga Oke. ada gitu, ada ketertarikan. Terus mama aku juga bilang, Wardah, Inggris tuh penting loh ke depannya kayak gitu. Oke. Ajar-ajar kayak gitu sih. Seandainya cita-citanya nggak tercapai jadi pramugari, nah lo gimana tuh? Ya, gak apa sih. Loh, kok nggak mau memperjuangkan? Pokoknya harus gitu. Mau, Enggak. cuman sadar diri juga sih, soalnya tinggi badan aku juga kurang. Lo emang pramugari berapa harusnya? Harusnya 160. 160 Iya. minimal. Iya, kalau Minimal cewek. 160 cewek, oke. Jadi harus tinggi gitu kan? Jadi sekarang juga aku tuh lagi mulai olahraga sih gitu. Biar tinggi. Cuman kalau enggak juga ya udahlah. Bagus memperjuangkan pramugari ya. Oke, jadi nah kan udah jadi kampung bahasa, nggak lengkap kalau nggak dites dulu nih. Oke. Dari beberapa episode teman-teman yang udah diundang podcast kampung bahasa, kan ditesnya speaking terus. Oke. Sekarang aku mau ujinya grammar deh. Ya nggak sih? Jangan speaking deh, ya kan? Grammar deh tes bahasa Inggrisin ya. Kalau bener berarti grammarnya emang beneran jago. Oke. Kamu bekerja dengan profesional, itu bahasa Inggrisnya apa tuh? You work professionally. Wih, you work professionally, wih bener dong, keren. Bentar, masih banyak, jangan senang dulu ya. Merokok itu tidak sehat, bahasa Inggrisnya apa? Smoking is not healthy. Smoking is not healthy, wih. Keren, kita kasih tensis nih. Aduh. Mereka pergi ke Bali 5 hari yang lalu. They went to Bali 5 days ago. Wih, perfect. Berarti tidak bohong, bahasa Inggrisnya beneran. Oke. Wardah, untuk episode kali ini, thank you banget udah sharing bahwa ternyata kamu tuh aslinya anak manja. Akhirnya bertransformasi jadi anak yang tidak manja dan mandiri ya. Mudah-mudahan mimpinya terus tercapai. Jangan takut bermimpi. Thank you for coming to this episode. Makasih banget udah datang di episode kali ini. Nanti sharing-sharing lagi kalau diundang lagi di podcast Kampung Bahasa mau ya untuk melatih komunikasi, oke? Inggrisnya juga dilatih, ngomong bahasa Indonesia juga dilatih. See you next time, sampai ketemu nanti. Jangan lupa subscribe, share, and this video. See you next time and bye-bye. Bye-bye.